Halo Jamers, kembali lagi di podcast EOS, Epis on Sky. Saya Noval dari kelas 1D4 TRI atau Teknologi Rekayasa Internet. Dan di podcast kali ini aku ditemani sama Halo, aku Reno dari 1D4 Telekomunikasi A. Halo Rere, gimana nih kabarnya nih, sehat? Halo Val, alhamdulillah baik. Novel gimana Val? Alhamdulillah baik juga. Gimana Re, liburannya? Udah hampir 2 bulan Re. Makin seru atau makin gila nih? Waduh. Ya seru dong Val. Masa liburan makin gila gimana sih? Bagus sekali gitu. Dapat libur hampir 2 bulan, seru kali sih kalau menurutku. Oh ya jelas. Iya. Oh iya, sebelum masuk ke topik pembicaraan kali ini ya guys ya, saya disclaimer bahwa podcast ini itu hanya mengedukasi tanpa ada memojokkan suatu pihak manapun atau yang bersangkutan ya guys. Seperti itu. Bener banget. Oh ya Val, jadi sebenarnya kita mau memperbincangkan apa nih? Jadi gini loh Rey. Tadi kan aku sempat baca di Instagramnya info.id nih. Ada salah satu berita nih. Beritanya tuh keluarga yang beberapa positif COVID-19, tapi mereka itu berkeliar di luar gitu. Kayak jalan-jalan gitu. Parah nggak sih? Oh, aku tahu yang kamu maksud. Yang dia jalan-jalan di salah satu kota di Jawa Timur itu kan. Tapi itu loh, kayak aneh banget gak sih? Kok dia tuh bisa masuk ke pusat oleh-oleh itu? Kan itu dia udah tes PCR, terus hasilnya positif. Harusnya di aplikasi Peduli Lindungi kan terdeteksi ya. Berarti dia harusnya nggak bisa masuk dong, karena itu danger banget kalau udah positif. Nah, itu aneh kan? Nah, tapi tahan dulu, sabar. Solter. Oke, siap. Sebelum yang lebih jauh nih, ya kita bahas yang di dikit-dikit kita dulu aja deh, sekitar dulu aja nih. Bahasa apa tuh? Itu loh, Re. Kamu ini masa nggak up to date gitu loh. Aneh. Apa? Aku nggak tahu. Makroni gitu loh. Makroni. Agak susah sih emang penyebutannya. Makroni, oke, I know. Agak gimana gitu ya. Nyebernya tuh cepet banget gitu. Gua tadinya kuliah mau offline, daring lagi, online lagi, pusing lagi, online lagi gitu kan. Gimana nih? Aduh, sorry, curhat ya guys ya, maaf guys, saya curhat guys. Gimana Re? Menurut Rere tentang virus ini nih? Naufal kok malah curhat. Kalau menurut aku sih, ya sama sih, aku tuh juga kesel. Tapi ya kalau melihat virus ini tuh nularnya cepet banget, terus bisa mempengaruhi kekebalan tubuh juga. Kan gimana ya, kalau mau kemana-mana kan jadi was-was ya. Kalau ngelihat gejalanya yang terinfeksi itu nggak kelihatan kalau lagi terinfeksi, kayak agak menakutkan juga. Kita pokoknya harus jaga kesehatan, jangan lupa untuk prokesnya selalu dijaga. Oh ya nih, ngomong-ngomong soal makroni nih ya, kita balik ke pembahasan awal tadi. Oke. Yang berita viral saat ini Re, yang saya baca nih dari Indonesia.id, itu ada satu keluarga yang di anak itu mereka itu positif COVID-19, tapi mereka itu jalan-jalan tidak isoman. Gimana menurut dari kejadian ini nih? Kalau menurutku sih, kalau aku sendiri tuh aku kasihan di pusat perbelanjaannya tadi. Aku kasihan kenapa? Karena pusat perbelanjaan itu tadi kan langsung ditutup sama Satgas Covid. Ya kasihan aja gitu. Kayak aku taunya tuh aku boleh cerita dikit ya.
sepengetahuan aku. Boleh, silakan, silakan. Jadi aku itu tahunya mereka kan sebenarnya mau ke luar pulau. Terus gara-gara tes PCR-nya positif, kan mereka nggak jadi toh, nggak jadi nyebrang. Lah kok larinya tuh ke apa? Ke salah satu kota di Jawa Timur. Terus dia kalau nggak salah tuh juga pernah ngaku kalau sebelumnya tuh pernah kena virus COVID yang varian Delta. Untung banget sih di pihak kepolisian yang ada di kota itu tuh gercep buat nanganin ini semua, dan udah diketahui juga gitu kan ini tuh ulahnya siapa, kayak gitu, bener kan ya? Ya, bener banget sih. Yang pertama-tama kita harus mengapresiasi kinerja dari tindakan pihak berwajib yang sangat cepat sih menurutku. Kayak berapa hari langsung zet dapet gitu siapa yang keluarga mana gitu kan. Nah, apalagi kan berita ini kan udah viral banget sih di mana di sosmed gitu, dengan kekuatan Bener sih. Hindu yang maha benarnya ini kan lebih cepat untuk buat ditangani gitu. Tapi by the way ya Ria, by the way nih ada berita yang lebih update lagi nih Ria, bahwa si keluarganya ini udah klarifikasi loh. Ayo, Hah? udah tahu nggak? Nggak, aku belum tahu ada klarifikasinya. Emang dia maksudnya dia di situ bilang apa? Boleh di spill nggak, Val? Yang lain juga tahu biar lurus aja gitu saya. Gimana? Boleh di spill nggak, Val? Kalau mau ku spill nih, ku bacain nih ya langsung dari Oke, Ya, terima kasih, Susan Novel. Brady. Nih, ku bacain ya guys ya. Yang aku lihat di info Instagram Indonesia ID yang bersangkutan, intinya bilang seperti ini. Awalnya, mereka mau berobat ke daerah Jawa Tengah. Tes rapid antigen dan PCR dalam keadaan negatif. Istri dan anak-anaknya berangkat lebih dulu. Nah, si bapaknya ini menyusul dan sampai di Jawa Tengah pada tanggal 19 Januari. Dan langsung dilanjutkan berobat, jalan-jalan, katanya sih tanpa gejala gitu, tanpa gejala apa-apa. Nah, tapi begitu di tanggal 22 Januari nih, katanya mereka tuh mulai ngerasain tenggorokan gatal, tapi masih dilanjut loh ke daerah Jawa Timur gitu. Nah, apalagi dia bermalam atau nginep tuh di situ tuh. Terus mereka ada niatan swab buat ke kapal feri. Nah, tapi mereka gagal naik kapal feri karena kan mereka mau nyebrang. Dia mau, ternyata istrinya positif nih. Nah, ternyata positif. Dia kaget dong karena nggak ngerasain adanya gejala gitu. Nah, di sini istrinya tuh katanya si bapaknya itu korban dari tertular, tapi entah di mana dan kapan, seperti itu. Nah, terus dia itu mampir ke toko oleh-oleh, terus lanjut perjalanan kembali pulang. Lalu mereka tes PCR kembali, hasilnya bapak sama anak si cowok, mereka punya 2 anak nih, cowok sama cewek. Nah, anak si cowok dan si bapak ini positif. Nah, untuk istri dan cowok dan anak yang si cewek ini tuh positif gitu. Terus mereka tuh sempat juga karantina mandiri di rumah mertuanya. Tuh katanya. Nah, setelah hasil swab yang terakhir ini, ternyata mereka sudah negatif. Lalu mereka pulanglah ke rumahnya. Seperti itu mereka balik. Terus ya gitu deh, beliau minta maaf karena sudah meresahkan para masyarakat Indonesia, terutama netizen Indonesia maha benar ini ya. Karena sebenarnya beliau juga ngerasa kalau prokes sudah dijalankan dengan baik. Kan itu dia kan udah tahu nih beberapa keluarganya kan udah positif gitu, tapi kan kok masih kayak jalan-jalan gitu, nggak isoman gitu, dan alasannya tuh demi membahayakan keluarganya gitu. Gimana ini dari menurutmu dari kejadian ini nih? Demi membahagiakan keluarga. Aduh, dia maksudnya beliau kenapa nggak dari awal aja gitu karantina mandirinya? Kan dia dari awal beliau kan dari awal udah tahu kalau istrinya positif. Terus
Aku juga kan sebenarnya kayak kasihan sama yang punya toko oleh-oleh itu, gara-gara yang hal yang penting kayak gini tuh lebih milih untuk dihiraukan. Kayak agak egois, tapi gimana ya, akibatnya kan besar banget sampai disegel loh kan. Gimana ya, kayak kasihan pendapatan dari toko itu tuh, toko yang terdampak tuh terputus sementara lah ya istilahnya. Tapi ya gimana, udah terlanjur juga. Sampai kayaknya aku baca-baca di yang postingan itu banyak netizen yang agak marah sebenarnya, ya kan? Nah, kita ingetin sekali lagi di sini kita hanya bermaksud untuk mengedukasi ya guys ya, tidak bermaksud untuk memojokkan suatu pihak manapun. Seperti itu. Menarik, ada pesan nggak buat dari kejadian ini nih? Bener banget, aku setuju sama Novel. Kita di sini tuh nggak ada maksud buat memojokkan pihak manapun ya kan, Val? Aku juga pengen ngasih pesan buat kalian semua, biar kalian tuh tetap jaga kesehatan, biar gak makin parah nih kali COVID-nya, khususnya di Surabaya, di tempat aku, biar kuliah aku cepet masuk juga. Terus kalau nggak salah tuh di Surabaya sekarang tuh udah level 3 kalau nggak salah, jadi makin naik. Jadi ya aku himbauin buat kalian semua, jangan keluar-keluar ya, bahaya. Terus aku juga mau ngomong buat kalian yang lihat podcast ini semua dan merasa mungkin dari kalian ada yang merasa gejala dari virus ini ada di tubuh kalian, jangan lupa untuk karantina ya, biar yang lain juga nggak ikut terdampak dari kalian. Dan juga untuk kalian yang mungkin udah positif, aku nggak bermaksud buat mendoakan buat kalian semua yang udah positif, tetap isolasi mandiri, tetap di rumah aja, jaga imun kalian, perkuat terus biar cepat sembuhnya, biar cepat terhindar dari COVID itu. Jadi aku mungkin itu aja sih, Pak. Oke, makasih Ari untuk pesan-pesannya tuh, dengerin tuh untuk masyarakat Indonesia, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang dekat Surabaya, tolong dijaga ya guys ya. Oke, sebelum podcast ini saya tutup, saya Noval Fata dan Rere meminta maaf apabila ada kosakata yang kurang berkenan di hati para pendengar, dan terima kasih untuk kalian semua sudah mendengarkan podcast EOS kali ini. And see you Sampai jumpa lagi. Dadah.